Ya. Berarti ada 2 presiden dari Sumatera Barat deh. Oh, Asaat, Mr. Asaat. Ya, Mr. Asaat kan presiden ketika Bung Karno jadi presiden race. Iya. NKRI RI dipegang oleh Mr. Asaat. Ada 2 presiden dong BTB dari Sumatera Barat. Jadi mitosnya bahwa nggak ada orang di luar Jawa yang bisa jadi presiden itu terpatahkan dengan orang Minangkabau. Iyalah. Bisa bangga juga kita, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gua Faskur Semi di channel Macan Idealis. Hari ini malam-malam gue masih bersama dengan Babe Ridwan Saidi. Apa sih, Beb, peran bangsa atau peran orang-orang Minang untuk kemerdekaan Indonesia, Be, untuk bangsa Indonesia yang Babe ketahui, Be? Sabarlah sedikit, ya kan? Karena ada Ambo ini mau kasih pesan kepada milenial terutama, klik dulu, ya kan? Subscribe, Oke. ya kan, agar anda ini dapat memperoleh konten video yang terbaru. Iya. Konten terbaru dari Macan Idealis, ya? Iya, Macan Karena kita akan Idealis. terus update video-video terbaru, nanti sejarah-sejarah yang lain. Insya Allah. Yang bisa menambah wawasan kita semua, teman-teman anak-anak muda semua sekalian. Iya. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Mohon doanya, makanya klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, biar lo semua terus update di channel Macan Idealis. Iya. Nah, Be, apa sih, Be? Ada yang bilang orang Minang itu punya peranan besar terhadap bangsa ini, Be. Dari berbagai macam, dari orang-orang yang keturunan Minang, Be, ya? Iya. Yang pernah kemerdekaan, ada siapa-siapa aja, Be, yang berperan penting, Be? Oh iya, banyak ya, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Tokoh-tokoh Minang yang memberikan sumbangan besar terhadap Republik Indonesia. Yang pertama, kita nggak usah lupakan bahwa Minangkabau menjadi ajang pemerintah PDRI, ya kan? Kalau RI kenapa-napa, PDRI, ya kan? Pak Safrudin di sana, kan? Safrudin Bernegara. Iya, kan ada PDRI, kan itu di Minangkabau. Iya. Bagaimanapun juga di sini menjelaskan kepada kita yang berjuang itu seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ini menjelaskan kepada kita. Nah, lalu kita melihat tahapan-tahapan perjuangan kita di era modern, yaitu di abad 20 gitu kan. Itu sumbernya orang-orang berpendidikan itu dari Minangkabau. Yaitu ada, kita bilang, Koto Gadang, ya. Koto Gadang. Okay. Koto Gadang. Ya, nama itu daerah kan di Bukit Tinggi tuh, Be, ya? nama daerah di Bukit Tinggi. Itu kan orang-orang pandai semua yang ada di situ. Iya. Lalu kita tidak boleh lupakan juga apa namanya Kampungan, Be, itu. itu, Be, kebetulan, Be. Itu Sumatera Tawalip, ya kan? Iya. Lalu Adiniah Putri Padang Panjang. Oke, Pondok Pesantren Putri itu, Be. Iya, itu semuanya ya kita tahu kan, tokohnya Rahmah El Yunusia. Iya. Rahmah El Yunusia adalah seorang tokoh pejuang di samping tokoh pendidikan, ya kan? Kita cerita yang perempuan dulu, ya. Iya. Rahmah El Yunusia, lalu ada Rangkayo Rasuna Said, ya kan? Maksudnya nih Rangkayo Rasuna Said yang jadi jalan? Jalannya diabadikan, namanya diabadikan sebagai nama jalan di Kuningan. Itu orang Minang juga tuh, Be, ya? Orang Minang, Rangkayo Rasuna Said, Iya. ya kan? Kemudian kita dapatkan lagi nama Rohana Kudus, dia adalah wartawati lah, pelopor kewartawanan di Indonesia. Wow. Beliau sudah pahlawan nasional ketiganya, saya kira, ya. Nggak tahu Ibu Rahmah El Yunusia, nggak tahu, tapi saya kira Rangkayo Rasuna Said sudah pahlawan. Iya. Lalu juga ibu kita Rohana Kudus. Itu yang saya mendapat informasi, beliau adalah tante daripada penyair Khairil Anwar, ya. Oke. Yang saya dapat informasi. Iya. Itu yang dikenal oleh seluruh nation ini, nama-nama 3 tokoh wanita Minang itu, ya kan? Lalu kita dapatkan yang laki-laki, kita bicara tentang orang-orang Koto Gadang. Yang paling terkenal adalah Haji Agus Salim. Wow. Haji Agus Salim itu paling terkenal karena beliau itu menguasai 9 bahasa. Pada masa itu loh, Be. Pada masa itu. Kalau sekarang sih banyaknya macam-macam, bisa belajar dari YouTube, ya. Ada kursus. Ada kursus. Pada masa itu 9 bahasa. Iya. Dan Haji Agus Salim itu juga ahli perdebatan. Oke. Tuduhan kepada dia pun nggak kurang-kurang entengnya, berat tuduhan kepada dia. Dituduh mata-mata pernah. Oke.
karena dia pernah kerja di Volkslektür ya, kalau sekarang Balai Pustaka. Dia bekerja sebagai penerjemah karena kemahiran dalam bahasa. Itu lantas dituduh oleh pihak, katakanlah pihak Blaonoh lah ya, itu sebagai mata-mata Belanda. Lalu Tuan Salim menulis tulisan yang terkenal kali Ben X and Spion, apakah saya seorang mata-mata? Nah, kemudian dari tulisan itu terjadilah perdebatan di Yogyakarta, perdebatan terbuka para penduduk dengan Tuan Salim. Itu Tuan Salim ya. Dan saya akrab dengan anak-anak Pak Salim ya kan, yang itu waktu sudah ibu-ibu ya. Mereka bercerita ya kan. Mereka manggil Pak Salim kan Pace ya. Pace, sehingga yang lain-lain juga seperti Pak Nasir juga memanggil Pace. Kalau kita bicara dengan Pak Nasir tentang Haji Agus Salim, dia akan mengatakan Pace ya kan. Pak Nasir juga orang Minang nih Be ya? Pak Nasir orang Minang, orang mentor Babe tuh. Datua Sinaro Panjang kan dia punya gelar. Jadi siapa kawan kita ini Haji Agus Salim diceritakan oleh anak-anaknya kepada saya bahwa Haji Agus Salim itu tidak pernah kalah dalam bicara, dalam berdebat. Akhirnya dari perdebatan itu saling bicara, akhirnya Pak Salim bicara sendiri. Pada suatu hari ada seorang oma-oma Belanda waktu tinggal di Menteng itu, oma-oma Belanda bertamu. Biasa di Menteng itu waktu oma itu nggak mau duduk, Haji Agus Salim duduk di serambi saja, menghadap ke jalan, datang oma bertamu, tapi sambil ngomong, kami anak-anak, kata ibu yang bercerita kepada saya, pada mengintip apa yang akan terjadi ini. Ternyata Pak Salim nggak dapat kesempatan sedikit pun berbicara. Itu pembicaraan diborong sama itu oma terus. Jadi ketika itu oma pergi, anak-anaknya pada tepuk tangan, Pace kalah. Karena nggak sempat ngomong gitu. Nggak sempat ngomong, nggak dikasih peluang bicara sama itu. Di situ doang kalahnya ya? Iya, di situ kalahnya, di tempat lain dia menang. Itulah Pak Salim. Lalu kita juga melihat lagi putra Minangkabau, Sultan Syahrir ya. Wow. Sultan Syahrir itu luar biasa, ya kan. Saya kira pernah di YouTube kan biografinya oleh saudara Rocky Gerung ya. Jadi beliau hebat ya kan. Bagaimana beliau itu hobinya mendengarkan radio, karena dari beliaulah datang kabar tentang kemerdekaan. Karena beliaulah yang mendengar langsung bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki dari radio. Dia dengar tuh ya? Dia dengar dari radio, kan nggak boleh dengar radio. Kalau ketahuan kan susah. Nggak boleh. Zaman dulu denger radio, zaman sekarang dengerin YouTube. Tapi waktu zaman Orde Lama, kita nggak boleh denger radio Australia dan radio BBC. Jangan salah. Ya? Karena ada lagu ngak-ngikok, lagu rock and roll. Nggak boleh juga dengar. Jadi Pak Syahrir itu memang pemikir ya, seorang yang pemikir ya kan. Beliau taktikus yang ulung ya kan. Dan beliau itu pemikiran-pemikirannya luar biasa, cukup bagus. Beliau menganggap kemerdekaan itu harus oleh tangan kita sendiri, jangan dari hadiah kan gitu. Itulah Pak Syahrir ya kan. Dan beliau mati dalam status sebagai tahanan, ya kan. Karena saya tanya dengan Pak Rum ya kan, di dalam tahanan bagaimana Pak Syahrir, kata Pak Rum, kalau kita itu kalau siang sampai dengan kalau pagi setelah mandi sarapan sampai dengan menjelang makan siang kita duduk-duduk supaya ngobrol. Pak Syahrir nggak mau. Beliau hanya di kamar tahanan sambil memandang foto kedua anaknya, putra dan putri. Rindunya dia, Be ya? Itu aja. Dan dari sanalah dia mengalami serangan kan. Lalu dilarikan ke Swiss dan meninggal di Swiss kan pada tahun 66. Sultan Syahrir itu. Itulah Sultan Syahrir. Dia menghabiskan waktunya masa-masa akhirnya di dalam tahanan Orde Lama. Itu Sultan Syahrir.
Lalu kita di dalam bidang politik cukup banyak lah. Tokoh-tokoh yang kita kenal, Dr. Muhammad Hatta jangan kita lupakan. Bung Hatta. Bung Hatta. Oke. Itu kan tokoh pendiri pelajar Indonesia di Amsterdam ya. Di negeri Belanda. Beliau adalah bersama juga orang Minang juga, Dahlan Abdullah kan. Wow. Yang pernah menjadi wali kota di Jakarta. Jadi ini boleh dikatakan cukup ramai lah ya kalau kita mau menyebut juga di bidang bahasa kan nama takdir legendaris Buya Hamka. Di bidang dakwah sampai sekarang orang mengenang Buya Hamka. Masih dikutip semua. Masih dikutip bahasanya, ucapannya dan bahasanya bagus, indah dan vokal presentationnya bagus. Buya Hamka. Jadi karena dulu itu memang di sekolah kan ada pelajaran menyanyi ya, SD zaman dulu. Itu agar kita mengatur vocal presentation kita. Karena berkomunikasi itu bukan hanya konten saja. Bisa aja konten bagus, tapi cara menyampaikan nggak bagus gimana? Nah itu yang penting sekali, vocal presentation. Dan saya kira Buya Hamka vocal presentationnya bagus juga. Pak Natsir, Pak Natsir juga bagus vocal presentation. Pak Natsir karena Babe anak muridnya kali. Iya kan? Jadi ada Buya Hamka, Bung Hatta, Pak Natsir, terus Dahlan Abdullah, terus Rohana Kudus, terus Rasuna Said. Banyak Be ya. Tokoh-tokoh besar dari Sumatera Barat Be ya. Dan kita dalam pembangunan bahasa Indonesia kan peran Sultan Takdir Ali Syahbana kan nggak kecil kan. Oke, Takdir Ali Syahbana kan nggak kecil peran dia dalam Sarifudin Prawanagara yang juga pernah jadi presiden di PDRI PDRI. Iya. Berarti ada 2 presiden dari Sumatera Barat, Be. Asaat, Mr. Asaat ya. Mr. Asaat adalah presiden ketika Bung Karno jadi presiden race. Iya. NKRI RI dipegang oleh Mr. Asaat. Ada 2 presiden dong, berarti Be, dari Sumatera Barat. Jadi mitosnya bahwa nggak ada orang di luar Jawa yang bisa jadi presiden itu terpatahkan dengan orang Minangkabau. Iyalah. Bisa bangga juga kita guys. Jadi tokoh-tokoh itu cukup banyak di bidang novelis dari Minangkabau juga banyak. Yang terkenal kan A.A. Nafis ya, robohnya surau kami, kan gitu kan. Terkenal sekali A.A. Nafis. Lalu penyair angkatan 66 saudara Taufik Ismail, iya kan. Itu cukup ternama lah beliau kan. Jadi itu banyak putra-putra Minang yang muncul. Dan di masa yang terus kemari ya, kira-kira tahun 58 ada putra-putra Minang yang menggemparkan dunia musik Indonesia. Apa tuh Be? Siapa Be? Zainal Abidin, gitaris, tahun 58. Penyanyinya adalah Osran Hussein. Mereka menjadi pemenang ketiga kalau nggak salah festival musik yang diadakan di gedung olahraga Lapangan Gambir sekarang. Monas. Iya, sekarang ya. Tahun 58. Itu waktu grupnya mereka bernama Irama Cubana Terunaria. Karena dia memakai musik-musik gaya Kuba. Disebut Irama Cubana Terunaria. Itu waktu siapa namanya? Osran Hussein itu menggemparkan sampai Rosian Anwar yang orang Minang juga wartawan terkemuka di Harian Pedoman menulis editorial khusus tentang Osran Hussein menyanyi lagu kalau nggak salah itu waktu yang dia janjikan Kaparinyo gitu yang dia nyanyikan. Dia nyanyi Kaparinyo. Itu gempar waktu itu Be ya? Wih, gempar. Itu waktu di tengah musik-musik barat ya kan. Belum dilarang oleh Pak Karno. Belum ngingok. Belum dilarang, muncullah musik daerah. Itu adalah Osran Hussein. Baik, kemudian berlanjut ya dengan mana lebih tua dengan Gumarang ya, Asbon, Nur Seha, saya nggak tahu. Tapi yang dikenal oleh rakyat Jakarta itu adalah Irama Cubana Terunaria. Osran Hussein. Tapi zaman dulu Be, di tataran elit pemerintahan dulu Be, menteri-menteri juga banyak. Banyak, Bahdar Johan, Menteri Kesehatan yang terkenal. Iya. Terkenal itu Bahdar Johan. Iya. Ada Bustan Arifin juga Be.
Itu kan masa akhir. Oke, masa akhir Nah, ya, kita itu ya. masa-masa awal, Masa-awal itu Baghdad Johan terkenal. Iya. Itu Menteri Kesehatan. Beberapa kabinet yang ngikut kok. Nggak copot-copot itu ya? Artinya dia nggak mengesankan sebagai orang politik gitu. Oke, profesional. Profesional. Iya. Menarik banget ya guys. Jadi ini yang membuat jujur gue bangga dengan Minangkabau. Ini bukan chauvinisme nih, tapi memang kebanggaan gue aja terhadap Sumatera Barat. Makanya gue coba mau tanya kepada Babe, emang apa betul memang Sumatera Barat itu punya tokoh-tokoh besar pada masa lalu yang punya jasa banyak di Indonesia? Alhamdulillah sudah terjawab sama Babe. Teman-teman semua, orang Minang, orang Jawa, jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar kita semua memahami seluruh bangsa di Indonesia ini punya jasa dan punya peran masing-masing gitu ya. Iya. Terhadap kemerdekaan. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.